Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Sureni, kelas B4 Crossing. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu membuat flowchart di Microsoft Visio. Seperti itu. Langsung saja kita tampilkan hasil flowchart saya yang sudah saya buat. Baik, ini dia flowchart saya. Baik, di sini ada sejarah kemiliteran Siliwangi ke Kodam Siliwangi 3. Nah, dimulai dari yang pertama saya akan bahas tentang sejarah Siliwangi. Siapa sih Siliwangi? Nah, Siliwangi sendiri adalah seorang raja yang memiliki nama asli ya, Maharaja Sri Baduga gitu. Kenapa dipanggilnya sekarang atau terkenalnya Siliwangi? Karena mungkin apa ya, beliau terkenal dengan sikap dan karakternya yang luar biasa gitu ya. Dan juga beliau itu merupakan cucu dari Prabu Wangi, yaitu pendiri Pajajaran sendiri. Nah, namun banyak penulis buku yang lebih apa ya, lebih mengenalkan tentang sosok Siliwangi gitu dibanding dengan kakeknya yaitu Prabu Wangi gitu. Itu selintas sejarah dari Siliwangi ya, atau yang nama aslinya itu adalah Raja Sri Baduga gitu. Nah, Siliwangi sendiri memiliki seorang istri yang beragama Muslim gitu. Istrinya itu ada 3, tapi ada salah satu dari mereka yang beragama Islam yang bernama Subang Larang. Nah, dari pernikahan Subang Larang ini, Siliwangi memiliki 3 orang putra dan 3 orang putra-putri gitu. Nah, sosok Siliwangi merupakan raja yang apa ya, banyak keteladanan yang beliau miliki gitu. Dalam artian beliau adalah sosok raja yang adil, mencintai rakyatnya, kemudian solidaritasnya tinggi, memiliki jiwa patriotisme gitu. Itu merupakan karakteristik raja gitu ya, seorang raja. Dan di samping itu juga Raja Siliwangi ini memiliki sikap toleransi yang tinggi. Karena apa? Karena dari hasil pernikahan dengan Subang Larang, Siliwangi membebaskan putra-putrinya untuk menganut agama ibunya gitu ya. Karena memang pada masanya itu untuk menganut agama selain agama para leluhur itu masih sangat sulit gitu. Tapi di sini seorang Raja Siliwangi memiliki rasa toleransi yang tinggi gitu, bahwa kepada anak-anaknya silahkan untuk menganut agama ibunya, yaitu agama Islam, gitu. Nah, dari situ sudah terlihat ya jiwa kepemimpinan Siliwangi, baik itu sebagai seorang raja maupun seorang ayah gitu ya, sangat mengayomi sekali baik itu anaknya dan rakyatnya gitu. Nah, lanjutin ke masa keemasan Prabu Siliwangi. Nah, masa keemasan Prabu Siliwangi itu yaitu pada tahun 1482 sampai 1521. Nah, di sini Siliwangi me, apa ya, memangku jabatan menjadi seorang raja yang cukup lama gitu, bahkan bisa dibilang ya lama gitu. Karena beliau ini menjadi seorang raja itu dari usia sangat muda gitu. Jadi tapi ya itu tadi, meskipun beliau masih muda, tapi memang beliau sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang raja gitu ya. Raja yang mencintai rakyatnya, raja yang berkarakter, berkarisma gitu. Sehingga semua orang mengenal siapa itu Prabu Siliwangi gitu. Nah, kemudian
Di di masa-masa keemasan itu ada strategi perang Prabu Siliwangi yaitu Sang Hyang Siskandang Karesian atau SSK, yang di mana terdapat 20 strategi militer yang sangat ditakuti oleh para musuh Prabu Siliwangi gitu. Apa saja sih strateginya? Nih ada Makara Bihwa, Katra Bihwa, Lisang Bihwa, Singham Bihwa, Garuda Bihwa, Cakra Bihwa, Suci Muka, kemudian ada Braja Panjara, Asumaliput, Merak Simpir, Gagak Sangkur, Luak Kematurut, Kudang Sumeka, Babah Buhaya, Ngalingga Mani, Lemah Mrewasa, Adipati, Prabu Sakti, Pakai Prajurit, dan Tepak Sawetri. Nah, 20 strategi militer ini adalah strategi yang sangat sangat ditakuti ya pada zamannya, dan Prabu Siliwangi juga memiliki prajurit yang sangat luar biasa kuat, sulit untuk dikalahkan seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke Wangsit Siliwangi. Nah, di sini Wangsit Siliwangi itu apa? Saya bacakan ya, sing sahabaya anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atau ngaras jadi sakaleser Siliwangi, manehna bakalan nanjung hirupna, bakal mulia gumelarna kuwangikeun sabuana panca tengah nyaeta lamun manehna jujur sinatria teuneng gumati kasiletik nyaah karahayat sarta wibawa kasesama. Sabalikna hirupna moal panggih jeung kasenangan bakal lara balangsak saeundeungna lamun ingkar tina patokan anu tadi. Nah, intinya itu kalau misalkan dia seorang yang apa ya, nah, bakal mulia kalau menggunakan nama dari Wangi, Siliwangi gitu. Tapi di saat dia bisa mmm, be mengambil peran secara adil, jujur gitu, dan tidak ada apa ya, eee, tidak ada keserakahan gitu atau di dalamnya gitu. Itu hidupnya insya Allah bakalan wangi, maksudnya di sini tuh ya akan bahagia gitu. Tapi sebaliknya kalau misalkan tidak mencerminkan namanya itu dalam artian hidupnya itu tadi, sabalikna malah menzolimi orang lain gitu ya, kemudian serakah, tidak adil gitu, maka hidupnya itu akan jauh dari kesenangan gitu ya, akan balangsak intinya mah ya cilaka gitu Pak. Baik, dari situ kita lanjut ke karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi. Tadi sudah sempat dibahas ya, kalau karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi itu sangat luar biasa dari segi keteladanan. Beliau merupakan raja yang adil, cinta akan rakyatnya, kemudian patriotisme, kemudian apa ya, tidak ingin melihat rakyatnya susah, toleransinya tinggi, itu merupakan karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi. Selanjutnya ada moto kejuangan Prabu Siliwangi. Nah, apa sih motonya? Motonya itu ada silih asa, silih asi, silih asu. Maksudnya apa? Silih asa di sini adalah belajar gitu. Silih asa belajar, silih asi saling menyayangi, dan silih asu saling menjaga gitu. Sangat luar biasa sekali ya motonya gitu. Nah, lanjut ada nilai kejuangan Prabu Siliwangi. Nilai kejuangan Prabu Siliwangi sangat luar biasa ya, yang dimana dari segi tadi strategi militer itu sangat ditakuti, kemudian dari segi dengan strategi itu gitu ya, Siliwangi itu bisa membentuk suatu pasukan yang sangat kuat dan sulit untuk di apa ya, ibarat tembok mah untuk didobrak itu sulit gitu, sangat sulit untuk dikalahkan gitu. Makanya Siliwangi itu pada zamannya memang sangat ditakuti gitu. Siapapun yang bermusuhan dengan beliau, eh, apa ya, jadi ada rasa takut, minder gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dari segi
pasukan Siliwangi di sini mereka itu bisa membaca situasi dan kondisi dari berbagai sudut gitu. Sehingga di saat berperang mereka sangat sukar untuk dikalahkan, seperti itu ya. Nah, kemudian dari nilai kemasyarakatan, apa saja sih nilai kemasyarakatan? Banyak sekali ya, yang pertama dari segi kerjasamanya, kemudian solidaritasnya, ada juga saling tolong-menolong gitu, dan juga mendidik generasi penerus. Maksudnya apa? Jadi memang dari segi Prabu Siliwangi juga mendidik generasi selanjutnya, yaitu dengan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk dipersiapkan menjadi seorang raja gitu. Strategi perang harus seperti apa gitu ya. Itu sangat beliau prioritaskan gitu. Jadi masa depan orde baru itu harus betul-betul dipersiapkan dengan matang gitu. Gitu. Kemudian semenjak itu terus lalu mulailah ada peralihan Siliwangi ke angkatan militer gitu ya. Di angkatan militer ini waktu zaman penjajahan Belanda itu pertama ada Heiho, itu prajurit prajurit Jepang yang untuk mengalahkan Jepang sebenarnya dibentuk pada zaman Jepang gitu. Dan itu ada Gyugun yang Gyugun ini adalah pasukannya yang bernama Petak gitu tahun 1943. Dari sini dirubah atau diganti nama menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada 23 Agustus 1945. BKR ini kemudian diganti lagi namanya menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Kemudian diganti lagi menjadi yang tadinya Tentara Keamanan, sekarang jadi Tentara Keselamatan Rakyat itu pada 7 Januari 1946. Kemudian dikerubah lagi pada tanggal 22 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nah, dari TRI ini beralih ke TNI pada tahun 1946 gitu ya. Nih, dari sini ada TNI, dirubahlah menjadi ABRI, singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI ini terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara beserta Polri. Nah, lama-kelamaan terjadilah pemisahan antara TNI dan Polri gitu. Ya, ini TNI Polri. Nah, tapi di sini kita akan lebih membahas tentang TNI-nya. Nah, di mana TNI ini menghadapi peristiwa Bandung Lautan Api, yang di mana para tentara TNI didesak untuk meninggalkan kota Bandung gitu. Tapi di sisi lain ada perintah dari atasan gitu bahwa Bandung itu tidak boleh ditinggalkan. Kita harus mempertahankan wilayah Bandung. Akhirnya di situ ada dua perintah ya pada masa itu pasukannya yang akhirnya Bandung Lautan Api itu Bandung itu di bumi hanguskan gitu ya pada saat itu. Antara dipertahankan dan disuruh meninggalkan. Itu luar biasa ya perjuangannya. Nah, lanjut, kemudian ada peristiwa hijrah pasukan Siliwangi. Itu juga sama, karena didesak juga ya untuk hijrah. Nah, dan pada akhirnya ditetapkanlah ada terjadi kepahlawanan Dayakolot di situ dibentuk apa ya semacam markas gitu ya di Dayakolot gitu di sebelah selatan Dayakolot. Oke, kita lanjut. Apa saja sih jasa Siliwangi dalam lintasan waktu? Nah, di sini ada tahun 1945 sampai 1948 mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Agresi Belanda 1 dan 2, kemudian di September 1948 pemberontakan PKI Muso di Madiun. 1950 sampai 59 itu pemberontakan APRA Andi Ajis. Nah, berhasil ditangani juga oleh Kodam Siliwangi. Selanjutnya tahun 1958 sampai 1959 Batalion Siliwangi bertugas di Mesir.
September 1960 sampai Mei 1961, Batalion Siliwangi bertugas di Kongo. Nah, di samping mentertibkan wilayah Indonesia juga Batalion Siliwangi mengirimkan pasukannya untuk pergi ke mancanegara gitu ya. Kemudian lanjut 1949 sampai 1962 ada gerakan bersenjata DITII di Jawa Barat. 1964 gerakan Kahar Muzakkar. 1961 sampai 64 itu operasi Trikora dan Mikora. Nah, dilanjut 1980, Nikodam Siliwangi mengirim personelnya untuk mencapai perdamaian di Kamboja gitu. Lanjut lagi, 1980 mengirimkan juga observer untuk perdamaian di Kuwait. 1990 sampai 95 aktif dalam pasukan perdamaian PBB di Bosnia gitu. Luar biasa sekali ya pencapaiannya. Lanjut juga 1980 sampai 1995 aktif dalam AMD ABRI Masuk Desa. Wah, jadi bukan hanya sekedar membantu perdamaian dunia juga, tapi sampai ke pelosok desa pun ikut terjun gitu ya, Masya Allah. Nah, lanjut lagi 93 sampai 94 pengamanan di Timur Timur, pimpinan Lekol Teguh Wiono. Nah, ada 96 sampai 2003 itu aktif di TNI menunggal membangun desa. Oh, ini keberlanjutannya dari AMD itu. Lanjut lagi 1997 sampai 98 operasi Timur Timur yang pada masanya memang Timur Timur itu mendesak untuk dipisahkan ya dari negara Indonesia gitu. Kemudian 99 sampai 2000 pengamanan di daerah Aceh karena Aceh sempat terlibat konflik juga ya. Kemudian 2000 sampai 2003 pengamanan di Maluku Utara, sangat luar biasa sekali ya jasa Siliwangi dalam lintasan waktu gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan divisi Siliwangi menghadapi gerakan DITII. Nah, yang akhirnya dari gerakan ini sedikit banyaknya dari Kodam Siliwangi 3 ini menciptakan atau melahirkan MUI atau Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Sangat luar biasa sekali ya perjuangan dari jasa Siliwangi gitu. Ceritanya yang panjang dan juga penuh sejarah gitu ya. Saya juga tidak memahami secara mendetail, tapi lebih ke inti-inti poinnya saja gitu ya, perjalanan yang bukan perjalanan yang mudah, tapi penuh perjuangan dan pengorbanan gitu, sangat luar biasa. Dan hingga akhirnya yaitu lahirnya MUI seperti itu. Itu saja mungkin penjelasan mengenai flowchart saya yaitu sejarah kemiliteran Siliwangi ke Kodam Siliwangi 3. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.